Ada satu malam dalam sejarah manusia yang tidak terlihat berbeda dari malam-malam lainnya. Langitnya tetap gelap, angin gurun tetap terhembus. Mekah pada saat itu tetap seperti biasa, tapi di sebuah gua kecil lereng Jabal Nur, seorang lelaki sedang menyendiri. Beliau belum tahu malam itu akan mengubah dunia, bukan hanya Arab saja, bukan hanya satu generasi, tapi sebuah peradaban. Malam itu bukan tentang sebuah cahaya yang turun dari langit dengan gemuruh saja. Ia datang dengan satu kata, yaitu Iqra, dan sejak saat itu sejarah tidak pernah sama lagi. Ini adalah kisah tentang nuzulul Quran. Sebelum wahyu pertama turun, kondisi masyarakat Arab berada dalam fase yang sering disebut sebagai zaman Jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh secara intelektual. Mereka punya sastra yang luar biasa kok. Mereka punya sistem kabilah yang kuat. Mereka punya tradisi lisan yang tajam. Tapi secara moral dan spiritual ada kekosongan yang besar. Mekah saat itu adalah pusat perdagangan dan pusat agama. Di sekeliling Ka'bah ini berdiri ratusan berhala. Kepercayaan bercampur aduk antara warisan Nabi Ibrahim yang telah terdistorsi dan politisme yang berkembang, yang kayak bercampur aduk lah pokoknya. Perempuan sering diposisikan sangat rendah. Perang antar suku ya bisa terjadi hanya karena harga diri saja, bisa berontak kapan-kapan saja. Beliau ini dikenal sebagai Al-Amin, ada orang yang dipercaya. Beliau tidak pernah dikenal sebagai penyembah berhala. Semakin dewasa, beliau semakin gelisah melihat kondisi sosial pada saat itu di sekitarnya. Dan pada akhirnya kegelisahan itu bukan sekedar kritik sosial saja, itu adalah pencarian makna, dan pencarian itu membawanya ke suatu tempat, yaitu Gua Hira. Gua Hira terletak di Jabal Nur, tidak terlalu jauh dari Mekah. Tempat itu kecil, sempit, sunyi, dan di sana Nabi Muhammad SAW sering menyendiri. Beliau membawa bekal, menghabiskan waktu dalam kontemplasi, bertafakur. Tidak ada wahyu yang sebelumnya datang, tidak ada kitab di tangan beliau, tidak ada pelatihan. Kenabian formal, hanya pencarian. Usia beliau saat itu 40 tahun. 40 tahun itu angka yang dalam tradisi kenabian sering dikaitkan dengan kematangan spiritual. Dan kemudian datanglah malam tersebut. Malam di bulan Ramadan, Al-Quran sendiri menyebut Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan lebih spesifik lagi pada malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Dalam gua tiba-tiba hadir satu makhluk, itu adalah malaikat Jibril alaihi wassalam. Tidak ada pembukaan lembut, tidak ada pengantar panjang, yang ada hanyalah satu perintah, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Perintah itu diulang kembali, dan setiap kali kalau beliau menjawab dengan jujur bahwa beliau tidak bisa membaca. Dan pada akhirnya turunlah ayat pertama, yaitu Iqra bismikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan pada akhirnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq pun turun. Itu menarik. Wahyu pertama bukan tentang hukum, bukan tentang sebuah perang, bukan juga tentang aturan sosial, tapi tentang membaca, tentang ilmu, tentang penciptaan manusia. Peradaban Islam dimulai dari perintah literasi. Itu bukan kebetulan kok. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dengan keadaan yang gemetar. Beliau merasa takut. Beliau berkata kepada istrinya, selimuti aku. Pada akhirnya Khadijah binti Khuwailid menjadi orang yang pertama menenangkan beliau. Pada saat itu Khadijah tidak meragukan beliau, tidak berkata, apa kamu yakin? Yang ia katakan, justru Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, memuliakan tamu. Dia melihat karakter, bukan fenomena. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah binti Naufal. Waraqah mengatakan bahwa yang datang adalah Namus, malaikat yang sama yang datang kepada Musa. Artinya jelas ini adalah kenabian. Dan sejak saat itu fase kerasulan pun dimulai. Nuzul Quran tidak berhenti pada satu malam saja. Wahyu turun secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Mengapa? Tidak secara langsung sekaligus. Karena masyarakat tidak berubah dalam semalam saja. Karena manusia butuh proses. Al-Quran turun sesuai konteks, menjawab pertanyaan, mengatur kesalahan, menguatkan hati. Ia bukan hanya kitab hukum saja. Ia adalah kitab pembentuk karakter, dan dampaknya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 4 abad, masyarakat Arab yang terpecah belah berubah menjadi suatu peradaban, yang masyarakat tribal menjadi masyarakat berkonstruksi dari budaya lisan menjadi peradaban literasi.